Budi itu orangnya sederhana. Dia tinggal di rumah kecil. Cat temboknya sudah mengelupas, tapi hatinya sering merasa ringan. Dia tidak terlalu khawatir soal besok. Besok ya besok, pikirnya. Dia kerja di kantor. Dia duduk di meja sepanjang hari. Kipas angin di atasnya berputar pelan, bunyinya seperti lagu pengantar tidur. Hidup itu mudah, setidaknya begitu menurut Budi. Dia suka hal-hal yang gampang, terutama makanannya. Makanan kesukaannya datang dalam kotak atau dibungkus kertas. Ayam goreng itu sahabat karibnya, kulitnya renyah, dagingnya empuk. Dia makan itu hampir setiap hari. Minuman manis juga kesukaannya, dingin, manis, dan banyak sodanya. Dia minum berbotol-botol. Sayuran itu seperti orang asing buat dia. Jarang sekali ada sayur di piringnya. Olahraga itu kata yang sering dia dengar. Tapi bukan kata yang dia jalani. Tubuhnya seperti rumah ibadah yang terlupakan. Pulang kerja, Budi duduk lagi di kursi malas kesayangannya. Bantalannya empuk dan sudah lusuh. Televisi menyala dengan warna-warni terang. Dia nonton berjam-jam. Istrinya Siti kadang menghela napas. Dia memandang Budi, ada kesedihan di matanya. Tapi Budi tidak melihatnya. Dia larut dalam cerita di layar kaca. Dia merasa muda. Dia merasa kuat. Sakit itu seperti pulau yang jauh. Dia tidak pernah berpikir akan sampai di sana. Dia percaya tubuhnya kebal, seperti pohon tua yang kokoh, akan selalu berdiri tegak. Dia melihat orang lain sakit. Tetangganya, teman kerjanya. Dia akan menggelengkan kepala. Kasihannya, mungkin begitu katanya. Tapi dia tidak pernah berpikir itu bisa menimpanya. Dia Budi, dan Budi baik-baik saja. Masa mudanya pikirnya akan abadi. Dia tidak tahu kalau waktu mencatat semuanya dengan teliti. Setiap pilihan adalah catatan di bukunya. Lalu suatu pagi semuanya mulai berubah. Budi bangun tidur. Sinar matahari masuk lewat jendela. Tapi ada yang terasa beda. Ada rasa sakit kecil di dadanya. Seperti ada burung kecil terperangkap di sana. Dia mengusap dadanya. Dia bilang pada dirinya sendiri, ini bukan apa-apa. Mungkin cuma mimpi buruk. Dia siap-siap berangkat kerja. Rasa sakit itu masih ada. Seperti bisikan pelan tapi terus terasa. Dia memilih untuk tidak menghiraukannya. Jalan kaki jadi terasa berat. Tangga di kantornya. Rasanya makin tinggi setiap hari. Sampai di atas, napasnya jadi berat. Ngos-ngosan. Seperti mesin uap tua naik tanjakan. Teman-teman kerjanya memperhatikan. Mereka bertanya, kamu nggak apa-apa Budi? Dia tersenyum lemah. Cuma sedikit capek, jawabnya. Tapi capeknya itu terasa sekali. Meresap sampai ke tulang. Rasa lelah yang tidak bisa hilang. Siti, istrinya juga melihat perubahan itu. Matanya yang penuh khawatir selalu mengikutinya. Budi, mungkin kamu sebaiknya ke dokter. Sarannya dengan lembut. Suaranya lembut, seperti angin sore. Dia menepis kekhawatiran Siti. Aku baik-baik saja, Siti. Mungkin cuma tambah tua saja. Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Kenyataan itu menakutkan. Lebih mudah pura-pura. Lebih mudah percaya dia masih Budi yang kuat seperti dulu. Tidur yang dulu menenangkan sekarang tidak lagi nyaman. Dia gelisah di tempat tidur. Pikirannya kalut. Rasa sakit kecil itu datang di malam hari. Bangun tidur rasanya lebih berat daripada waktu mau tidur. Seperti membawa karung penuh kekhawatiran di punggungnya. Rasa ringan tanpa beban itu hilang. Digantikan bayangan. Bayangan yang makin panjang setiap hari. Dia mencoba lari darinya, tapi bayangan itu selalu ada. Rasa sakit kecil itu tidak diam saja. Mereka makin menjadi-jadi, makin terasa. Suatu sore waktu di meja kerja, dadanya terasa sakit sekali. Napasnya sampai sesak. Dia memegangi bajunya. Rasa takut, dingin, dan menusuk terasa di kulitnya. Teman-temannya langsung menghampirinya. Wajah mereka pucat. Saat itu dia tahu. Dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Bisikan itu sudah jadi teriakan. Teriakan yang harus dia jawab. Siti membawanya ke klinik. Dindingnya putih sekali. Udaranya bau obat. Dan bau lainnya rasa takut. Banyak orang duduk menunggu. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Budi duduk di antara mereka. Jantungnya sendiri berdebar kencang. Dia merasa kecil dan sangat sendirian. Dia menggenggam tangan Siti erat-erat. Tangan Siti hangat. Sedikit kenyamanan di ruangan yang dingin itu. Dia berharap ada di tempat lain, bukan di situ. Dia berharap bisa memutar waktu. Dokternya orang baik, Dokter Ahmad. Tapi matanya serius. Dia bertanya banyak hal. Budi menjawab dengan jujur. Untuk pertama kalinya, dia cerita soal makanannya, soal dia yang jarang gerak. Dokter mendengarkan, dia mengangguk pelan. Lalu ada tes, jarum suntik, mesin-mesin yang berbunyi. Budi merasa seperti mainan rusak, diperiksa, disentuh-sentuh. Setelah terasa lama sekali, dokter memanggil mereka masuk. Hasilnya sudah ada. Kata-kata itu terdengar pelan, tapi rasanya seperti batu menimpa Budi. Budi, Dokter Ahmad memulai,
kamu kena diabetes tipe 2. Dan jantungmu menunjukkan tanda-tanda masalah. Kami menyebutnya penyakit jantung koroner. Budi terdiam. Ruangan itu terasa berputar. Diabetes, masalah jantung. Kata-kata ini untuk orang lain, bukan untuk dia. Siti terkesiap. Air mata menggenang di matanya. Budi merasakan ketakutan dingin merayap di jiwanya. Hari-hari tanpa beban benar-benar berakhir. Badai telah datang. Hidup berubah total setelah hari itu. Makanan yang dulu menyenangkan jadi seperti teka-teki rumit. Tidak ada lagi ayam goreng renyah. Tidak ada lagi minuman manis bersoda. Piringnya sekarang penuh sayuran kukus, ikan tawar, nasi merah. Rasanya seperti kesedihan buat dia. Setiap makan jadi pengingat. Pengingat apa yang telah hilang, pengingat pengkhianatan tubuhnya, atau lebih tepatnya pengkhianatannya pada tubuhnya sendiri. Dia makan pelan, tanpa rasa senang. Tenaganya yang dulu banyak, sekarang seperti bocor. Seperti air dari kendi retak. Jalan ke warung kecil di ujung jalan, rasanya seperti naik gunung tinggi. Kakinya sakit, napasnya pendek-pendek. Dia harus berhenti berkali-kali, bersandar di tembok atau tiang lampu. Tugas-tugas sederhana jadi usaha luar biasa. Dia yang dulu begitu mandiri, sangat bangga dengan kekuatannya. Sekarang merasa lemah. Dia butuh bantuan untuk banyak hal. Hal-hal yang dulu dia lakukan tanpa pikir. Mengikat tali sepatu jadi tantangan. Membungkuk membuatnya pusing. Bangun dari kursi malas kesayangannya. Butuh dorongan dari Siti atau erangan usaha dari dirinya sendiri. Dia merasa jadi beban. Beban berat bagi keluarganya. Dia melihat kelelahan di mata Siti. Walaupun Siti mencoba menyembunyikannya dengan senyum. Senyumnya tidak sampai ke matanya lagi. Televisi masih menyala di sudut ruangan. Gambar-gambar terangnya menari di layar. Tapi Budi menontonnya dengan cara berbeda sekarang. Tidak ada pelarian dalam cerita-ceritanya. Hanya ada sakit yang tumpul di hatinya. Dia melihat tokoh-tokoh berlarian, tertawa, hidup bebas. Dan dia merasa rindu. Rindu akan kehidupan lamanya. Kehidupan yang dulu dia sia-siakan. Kehidupan yang dia buang begitu saja. Warna-warna di layar tampak lebih redup. Atau mungkin dunianya yang telah memudar. Bagian 5 gema di rumah beban keluarga. Siti jadi bayangannya, perawatnya, dukungan setianya. Dia belajar mengukur gula darah Budi. Dia menyiapkan makanan khusus untuknya. Dengan hati-hati dan sabar, hari-harinya jadi rutinitas memenuhi kebutuhan Budi. Dia bangun pagi-pagi, dia tidur larut malam. Mimpinya sendiri dikesampingkan, tersembunyi di sudut hatinya yang sunyi. Dia tersenyum pada Budi, dia menyemangatinya. Tapi di balik senyumnya, kelelahannya sendiri bertambah. Seperti tanaman rambat melilitnya. Anak-anak mereka Amir dan Laila juga merasakan perubahan itu. Rumah yang dulu penuh tawa mereka, permainan mereka yang berisik jadi sepi. Terlalu sepi. Mereka belajar berjalan berjinjit, berbicara dengan suara pelan. Saat ayah mereka istirahat, mereka melihat wajah lelah ibu mereka. Mereka melihat rasa sakit ayah mereka. Hati kecil mereka mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Keceriaan masa kecil mereka diwarnai kesedihan baru. Mereka rindu Budi yang dulu. Uang jadi kekhawatiran terus-menerus. Awan berat di atas rumah mereka. Kunjungan dokter sering. Obat-obatnya mahal. Pekerjaan lama Budi sudah tidak ada. Pemasukannya berhenti. Tabungan kecil mereka menipis. Seperti pasir yang lolos dari genggaman. Siti mencoba mencari tambahan. Jualan kue kecil ke tetangga. Tapi tidak pernah cukup. Tagihan menumpuk. Setiap tagihan membawa kecemasan baru. Mereka menghemat semuanya. Bahkan kesenangan-kesenangan kecil. Tawa di rumah kecil mereka makin lirih. Hampir jadi kenangan. Digantikan bunyi botol obat. Suara langkah pelan Siti, suara napas Budi yang berat. Kadang di tengah malam yang sunyi, Budi mendengar Siti menangis pelan di kamar sebelah. Dia akan menutup matanya. Rasa bersalah yang besar menyelimutinya. Dia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri. Dia telah membawa bayangan ini pada keluarganya. Keluarga tercintanya. Bagian 6, pahitnya penyesalan, melihat kembali kesempatan yang hilang. Budi menghabiskan berjam-jam berbaring di tempat tidurnya, atau duduk di kursi malasnya yang lusuh, memandang keluar jendela. Dunia di luar terus berjalan, anak-anak bermain, burung-burung bernyanyi, kehidupan melanjutkan tariannya. Tapi Budi merasa terjebak, terperangkap dalam tubuh yang mengecewakannya. Atau lebih tepatnya, tubuh yang telah dia kecewakan. Dia punya banyak sekali waktu untuk berpikir. Terlalu banyak waktu. Pikirannya sering melayang ke masa lalu, ke masa mudanya yang kuat dan ceroboh. Dia ingat banyak peringatan, seperti rambu-rambu kecil yang diabaikan.
Temannya Joko yang selalu bawa bekal sehat ke kantor, buah dan sayur. Budi dulu sering menggodanya. Kamu kelinci ya Joko, candanya. Joko hanya tersenyum. Kesehatan itu harta, Budi, katanya. Dia ingat dokter lamanya bertahun-tahun lalu. Budi, kamu perlu turun berat badan. Lebih banyak gerak. Budi mengangguk. Lalu lupa. Kata-kata itu tampak tidak penting waktu itu. Andai saja bisiknya pada langit-langit yang berdebu. Kata-kata itu berat, penuh kesedihan. Andai saja aku mendengarkan, andai saja aku memilih jalan lain. Penyesalan adalah teman yang pahit. Menemaninya siang dan malam, mewarnai kenangannya, mencemari masa kininya. Dia melihat dirinya yang lebih muda dengan begitu jelas. Penuh semangat, penuh gairah hidup, menyia-nyiakan semuanya. Untuk kesenangan sesaat, untuk kenikmatan sementara. Tidak pernah memikirkan akibatnya. Dia melihat wajah anak-anaknya, mata mereka yang muda dan khawatir. Dia melihat senyum lelah Siti. Dia tahu dialah penyebab kesedihan mereka. Ini beban terberat dari semuanya. Lebih dari rasa sakit di dadanya. Lebih dari kelemahan di kakinya. Kesadaran bahwa pilihannya telah menyakiti orang-orang yang paling dia cintai. Dia rela melakukan apa saja, apapun, untuk kembali, untuk membuat pilihan berbeda. Tapi waktu, but sensation is posed parisin. Bagian 7 nasihat dokter secerca harapan peringatan keras. Dokter Ahmad orang yang sabar. Dia mengerti penyesalan Budi, keputusasaannya, tapi dia tidak membiarkan Budi larut dalamnya. Budi katanya suaranya tenang tapi tegas. Yang lalu biarlah berlalu, kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita bisa berusaha hari ini dan berharap untuk hari esok yang lebih baik. Dia menatap mata Budi. Masih ada jalan ke depan. Memang tidak akan mudah, tapi jalan itu ada. Percikan harapan kecil ini sangat berharga bagi Budi. Dokter menjelaskan rencananya dengan hati-hati. Obat-obatannya, kapan harus diminum, apa fungsinya. Dia bicara soal makanan lagi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bahan bakar. Bahan bakar yang baik untuk mesin yang sedang bermasalah. Perubahan kecil Budi. Langkah-langkah kecil. Dia menyarankan olahraga ringan. Jalan beberapa langkah di dalam rumah. Menggerakkan tangan dan kaki sambil duduk. Tubuhmu masih berjuang untukmu. Budi, kamu harus membantunya. Kamu harus jadi temannya, bukan musuhnya. Belum terlambat untuk membuat keadaan sedikit lebih baik, lanjut Dr. Ahmad. Kita bisa berusaha mengendalikan kondisimu, agar tidak memburuk terlalu cepat, agar kamu punya lebih banyak hari yang baik. Dia bicara soal kualitas hidup, bukan hanya panjangnya hidup. Budi mendengarkan, benar-benar mendengarkan kali ini. Dia merasakan benih tekad kecil tumbuh di dalam dirinya. Mungkin, break time 02 Lewi. Mungkin saja dia bisa menemukan kekuatan lagi, bukan kekuatan yang dulu, tapi jenis kekuatan yang baru. Tapi Dr. Ahmad juga memberi peringatan keras, matanya yang ramah berubah serius. Namun Budi, kamu harus mengerti, kalau kamu kembali lagi, kalau kamu mengabaikan nasihat, kalau kamu kembali ke kebiasaan lama, maka masa depan akan sangat sulit, sangat menyakitkan, dan jauh lebih singkat. Kata-katanya jelas, tegas, tidak ada ruang untuk salah paham. Pilihannya jelas. Jalan sulit menuju sedikit cahaya, atau tergelincir lebih cepat ke gelap yang lebih jelas. Begitu siapa sedikit. Bagian 8 pelajaran dari rasa sakit, harga dari sikap cuek di masa muda. Budi akhirnya mengerti, dengan kejelasan yang hanya bisa datang dari penderitaan. Sehat itu bukan hanya tidak adanya penyakit, itu adalah permata yang indah dan berharga, sebuah anugerah, yang dulu dia pegang sembarangan. Dan biarkan dicuri oleh kelalaian. Dia dulu menganggap tubuhnya seperti mesin yang akan jalan terus selamanya, tanpa butuh perawatan, tanpa butuh pemeliharaan. Sekarang dia tahu, tubuh itu seperti kebun, butuh dirawat terus-menerus, dijaga dengan hati-hati. Dia berharap bisa berdiri di puncak gunung dan berteriak kepada semua anak muda, "Lihat aku, belajarlah dari kesalahanku." Dia ingin memberitahu mereka, masa mudamu adalah harta karun, kesehatanmu adalah kekayaan terbesarmu. Jagalah baik-baik. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat untuk kenyamanan yang gampang. Jangan seperti Budi. Jangan tunggu sampai sakit datang. Jangan tunggu sampai hampir terlambat. Hatinya sakit dengan pesan yang tak terucap ini. Tubuh dia sadar mencatat semuanya dengan sempurna. Setiap makanan berminyak, setiap minuman manis, setiap hari duduk terus di kursi, setiap malam kurang tidur. Semuanya menumpuk seperti tetesan air pelan-pelan mengisi ember. Sampai suatu hari meluap. Tubuh itu ingat, dia tidak lupa, dia tidak mudah memaafkan. Tagihannya selalu datang, kadang datangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Dibayar dengan rasa sakit, dibayar dengan penyesalan.
Rasa sakit adalah guru yang keras, mungkin yang paling keras. Tapi Budi telah belajar pelajarannya. Pelajaran yang terukir dalam di tulangnya yang lelah, di hatinya yang sakit. Dia belajar tentang akibat, tentang tanggung jawab, tentang nilai sebenarnya dari kesehatan. Dia cuek di masa mudanya, sembarangan dengan hari-harinya. Sekarang dia membayar harganya, harga yang jauh lebih besar dari sejumlah uang. Dia berharap orang lain bisa belajar dari ceritanya, tanpa harus memberhentikan social itu. Bagian 9, mentari di balik awan, harapan untuk esok, ajakan untuk bertindak. Pelan-pelan, sangat pelan, beberapa hari mulai terasa sedikit lebih cerah. Budi mengikuti nasihat Dr. Ahmad. Dia minum obatnya dengan patuh. Dia makan makanannya yang sederhana dan sehat. Dia mencoba bergerak sedikit lebih banyak setiap hari. Jalan sebentar di halaman kecil, beberapa peregangan di kursinya. Itu berat, sangat berat. Tapi dia bertahan. Dia menemukan jenis kekuatan baru. Kekuatan tekad yang diam. Kekuatan untuk berjuang demi kemenangan-kemenangan kecil. Dia melihat cucu-cucunya. Mata mereka yang cerah. Tawa mereka yang polos. Mereka adalah motivasi barunya. Alasannya untuk terus berusaha. Dia ingin melihat mereka tumbuh besar. Menceritakan dongeng pada mereka. Menjadi bagian dari hidup mereka selama dia bisa. Keinginan ini membara di dalam dirinya. Api kecil yang hangat di senja usianya. Dia menggenggamnya erat-erat. Itu memberinya tujuan. Itu memberinya harapan yang rapuh. Alasan untuk menghadapi setiap hari baru. Budi mulai berbagi ceritanya. Awalnya ragu-ragu, lalu dengan lebih berani. Dia berbicara kepada anak-anaknya yang sudah dewasa, kepada tetangganya, kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Jaga diri kalian baik-baik, desaknya. Suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Jangan buat kesalahan yang aku buat. Kesehatanmu adalah anugerah. Hargailah, rawatlah. Mulai hari ini, bukan besok. Besok mungkin sudah terlambat. Ada yang mendengarkan, ada yang mengangguk sopan. Dia berharap kata-katanya menanam benih. Hidup Budi berubah selamanya. Ini hidup yang lebih sulit, hidup yang lebih terbatas. Penuh dengan pengingat harian akan kelalaian masa lalunya. Tapi bukan berarti tanpa saat-saat damai. Angin sepoi-sepoi, hangatnya matahari di kulitnya, cinta keluarganya, hal-hal kecil ini menjadi berharga. Dia belajar menemukan kebahagiaan di dalamnya. Masih ada harapan. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk sampai lebih lembut. Sesudah penting peduli dan pemain lebih senang terjadi.